Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ما بعد. Alhamdulillah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri adalah nikmat al-ukhuwah, nikmat persaudaraan. Persaudaraan ini bagi umat Islam adalah mizah, adalah merupakan keistimewaan, ciri tersendiri yang tidak dimiliki oleh umat atau kaum yang lain. Kenapa? Sebab yang mempersaudarakan kita ini adalah Allah. Maka difirman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Maka daerah tu matepe pada masalah surah ini. Orang-orang beriman itu bersaudara. Maka karena saya diutus ada suatu waktu di Mesir, saya dengan salah seorang teman dari Yaman. Tapi waktu itu saya tidak kenal, yang saya ditara pada mana, Mesir, Yaman, berjenggot, tinggi besar. Kemudian saya ketemu di kereta api. Salam, kemudian saling menyapa, saling cerita, kemudian mengenalkan dirinya dari Yaman, kemudian saya bilang saya dari Indonesia. Ternyata beliau kuliahnya di Jerman, kuliah ke Jerman. Kalau saya tidak salah jurusan kedokteran atau kesehatan, tidak salah ingat. Lalu kita ngobrol lama. Kemudian setelah itu beliau kemudian mengatakan, inilah kita ini umat Islam, di antara keistimewaannya kita baru ketemu, kita seperti teman lama yang baru dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Akrab, kenal, dan obrolan itu nyambung. Kita orang beriman membicarakan tentang agama, tentang Islam, nyambung. Beliau kemudian mengatakan, beda di Eropa atau beda di Jerman. Kita di sana, kalau kita naik kendaraan umum seperti ini, kita naik, duduk di samping orang, seperti itu keadaannya sampai turun kembali. Tidak ada salam, mau salam bagaimana? Sapa, masing-masing sibuk dengan, ya, ada yang mendengarkan sesuatu, ada yang membaca, tidak saling menyapa. Beda dengan orang-orang yang beriman, ketemu di tempat umum, kendaraan umum, bicara sampai di tujuan, saling kenal. Sebab yang mempersaudarakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bersaudara. Alhamdulillah,
di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengumpulkan kita fi baitin min buyutillah, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah baca kitab. Apa gunanya kita membaca kitab ini? Al-Quran itu ditulis. Seandainya kemudian Al-Quran ini tidak ditulis, agaknya dibaca. Mengandalkan hafalan ini biasa teding. Mengandalkan ingatan, biasa ingatan ini tidak terlalu bagus, apalagi ingatan-ingatan yang sifatnya jangka atau jarak jauh. Para ulama kemudian menulis, Al-Quran ditulis, lalu kemudian para ulama menulis kitab. Ditulislah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Tulislah kitab-kitab para imam, kitabnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Lalu kemudian kita bisa baca. Dan di antara kemunduran umat Islam sekarang ini, karena jauh dari referensi, jauh dari kitab, sibuk dengan al-qil wal qal, sibuk dengan hal-hal yang tidak jelas dari mana referensinya. Ya, akhirnya muncullah orang-orang yang nasa diugi kapapau. Ya. Kalau ada kita, ada yang kita baca, ada yang kita ingat lalu kemudian lupa, ada yang bisa kita lihat kembali. Kodijita, kedoi, kebiasaan jelaskan. Apalagi kalau ada di catatan-catatannya, itu sangat penting. Dan ini adalah di antara tradisi yang kemudian hilang sedikit demi sedikit, yaitu kemudian membaca kitab-kitab, terutama kitab bahasa Arab. Jadi kemudian muncul atau tumbuh di antara umat Islam ini orang-orang yang nasemetu yoro agamana dia tidak berbahasa Arab, karena jarang dengar yoro riolo panritata ulama kita terdahulu napahang iga yare ga dia napahang tetap nabaca ro kita ya. Ada masalah bahasa Arab dia jelaskan, paham atau tidak Pak? Setidaknya makeda kepada sengeng ada satu ilmu yang kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis kecuali kemudian kita harus mempelajarinya. Kalau bukan dia berarti kematu anak ada keturunannya. Yang sebenarnya terkadang kita merasa bahwa kita sudah jauh. Mabila ni meta ni tuntuk pada sengeng. Tapi yang sebenar-benarnya bahwa orang yang tidak atau belum belajar bahasa Arab pada nareko di penengka nasi runtuk ya rega sidupa mata iaro akorangi. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Lama kita menuntut ilmu tapi belum belajar bahasa Arab. Seperti kita ini belum melangkah. Bukan berarti nasabaya ropa disengi pengelatan. Allah berikan, tapi ada usaha untuk kemudian kita mempelajari. Minimal iero baca-bacana sempajata disengi betuan. Biasa minta ni mas sempajang. Nule tahun ni 50 tahun ni dia pun disengi betuan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamd. At-tahiyyatu lillahi wassalawat. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Dia pun dising. Padahal 50 tahun ni mas sempajang. Itu Cina abulu-bulu. Si tahu 2 tahun macam mana bisa rugi. Si tahu 2 tahun mau rekam potang macam mana bisa rugi. Ini 4 tahun ni mas sempajang. Boleh dia berdising betuan dia.
baca bacaan sempajangi. Padahal agama yang paling terjaga bahasanya ini adalah agama tak. Yo bikin mas sempanya bahasa Arab tu. Oh akbar, Allahu akbar. Mas sempaja segimana tu bahasa Arab mana? Dia gama bahasa Indonesia, dia tu gama bicara rugi. Baca Al-Qur'an bahasa Arab. Kita berdoa bahasa Arab. Bahkan kebanyakan kosakata agama yang kita gunakan itu bahasa Arab. Wudu, salat, masjid, sajadah, bahasa Arab mana roh? Minimal bahasa atau zikir-zikir dan doa-doa, bacaan-bacaan yang di dalam salat ini disebut Tuhan. Makanya si makutana kenapa ini salat ini susah khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk? Lain dibaca itu dia ngerang. Lain kita baca, lain kita ingat. Di sinilah muncul tarekat. Mereka ni mompo maka dia sempajang yang kepala baju mau putih. Ya. Bahwa cara mengingat Allah itu di dalam salat begini. Makna nafas. Kenapa sih ibu seperti itu? Apakah Al-Quran atau zikir yang dibaca ini digaga betul? Nah, apa kira-kira manfaat Al-Fatihah yang dibaca berapa kali? Tidak sah salat kecuali kita baca. Kita harus baca. Kalau kemudian surah Al-Fatihah ini digaga betul? Nah, apa kira-kira makna Allahu Akbar? Semua gerakan dalam salat Allahu Akbar mana? Sangadinna sami Allahu liman hamidah. Kira-kira yang kebetulan ya rekan adik kebetulan. Pasti ada artinya. Pasti ada artinya. Selalu kita baca ketika ruku subhana rabbiyal azim. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Semua salat begitu. Mau salat fardu, mau salat sunnah pada mana pangupunami si salah. Dan selama ini mas sempajak kita salat. Tapi kira-kira yang memperhitungkan kira-kira makna daripada bacaan ini di dalam salat siapa? Apakah ini cuma rangkaian gambar sempajami bawang? Ataukah salat itu harus kita khusyuk dan memaknai bacaan-bacaan ini? Yang boleh dipelis. Maka ada guru ki minta kita kadang ke bahasa Arab. Maka dia susah pak tanya ki Arab. Kitab yang menjadi rujukan dunia sekarang ini di dalam ilmu bahasa Arab Qiyas Al-Kitab oleh Imam Al-Sibawaihi tenara. Bukan orang Arab. Ya saya kelima bahwa hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Tanya Arab. Bukan orang Arab. Imam Ahmad orang Arab. Imam Malik orang Arab. Tapi yang lain yang menuliskan hadis, yang mengumpulkan hadis bukan orang Arab. Jadi kita belajar melihat kitab bahasa Arab. Alhamdulillah kita berusaha untuk menerjemahkan dalam bahasa Bugis. Karena pembahasan yang kita bahas ini serekuaming wadilatu yakutumatuatta. Tentang masalah tauhid. Apa sewangilur Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah keimanan. Ya, sebab yang kalau kita lihat dakwah tauhid ini memurnikan akidah dan menjauhkan dari kesyirikan itu belum menyentuh orang tua di Sulawesi kalangan Bugis. Kira-kira kalau hadir di majelis seperti ini itu jarang sekali orang tua itu. Masa galak. Beda kalau di Jawa. Karena memang mereka perhatikan para dai-dai itu memang kemudian bicara Jawa. Supaya maklumat ini, ilmu ini sampai kepada orang-orang tua.
Makanya kalau kita di Sulawesi kebanyakan yang kemudian mengikuti manhaj ini yaitu kebanyakannya anak muda. Alhamdulillah ya, yang kita baca ini saya boleh sedia kita yang itu ini kitab Usulul Iman. Pondasinya tepat boleh ria kurang lebih na Allah Taala maka tu benar tu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian saya ambil surga neraka. Ini penting karena kita hidup di dunia ini ya, menggunakan semua apa yang Allah berikan kepada kita serekua mengimatul li supamaseta, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Dan sekarang waktunya kulinu munrutunna, waktu beramal di dunia. Kalau sudah mati tidak ada lagi waktu beramal ya. Surga dan neraka. Kadang kita ini luput hanya sekedar melakukan ibadah, target-target kemudian surga atau menempati surga yang paling tinggi itu tidak ada. Menghitung-hitung amal itu tidak ada. Padahal amal bisa kita hitung. Setiap hari bisa kita memberikan kesimpulan untung rugi. Karena surga ini ada jalannya, neraka juga ada jalannya. Maka surga, pembahasan surga dan neraka ini sangat penting. Banyak orang tidak ada ketertarikan dengan surga, padahal karena dia tidak pernah membaca tentang surga. Banyak orang tidak takut kepada neraka karena dia tidak pernah atau tidak tahu tentang neraka. Baik, dibaca nih, bismillah. Nah, ini sambungan. Jadi safari kitab ini ya, itu menyambung bacaan kitab dari satu masjid ke masjid yang lain. Yang insya Allah kita tetap mengambil faedah walaupun kita tidak ikuti dari awal. Bismillah. Wa amman naru, nah iya neraka. Halaman 3. Maka dia gagah berisi nah. Ini ya kita gondol. Kita gundul. Nah ini butuh setidaknya 2 padisengan untuk memberi harakat itu. Ada yang disebut ilmu nahwu, ada yang disebut dengan ilmu saraf. Ya, jadi kalau kemudian mana yang gagah berisina, ini tugas kita kasih harakat. Peniruman roh. Oh iya. Catat kalau ada pulpen atau pensil. Wa amman naru, nah iya neraka, adapun neraka itu fahiya darul iqabi al-abadi. Yaitu dar, onrong, al-iqab pasesang, al-abadi manenung, abadi, pulana nasang diugi. Darul iqabil abadi, yaitu tempat siksaan abadi. Iqab. Dia sengit iqab dari kata akibah itu terletak setelah. Ya maka di akibah salat, setelah salat. Kalau bahasa Indonesia akibat. Ya, sengit akibat ketupas sabarna. Neraka ini adalah tempat akibat, tempat siksaan karena di dunia dia maksiat. Dan siksaan ini adalah kemahaadilannya Allah Subhanahu wa taala. Darul iqab. Akibat. Jadi akibat itu bahasa Arab tuh. Ini akibatnya. Akibatun lil muttaqin. Akibat. Itu akibat ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau neraka buruk. Kepada siapa? Lil kafirina, lorito kafire, orang-orang kafir. Dia nama tepe.
tidak beriman. Ini kekal ini. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Ini biasa maka dari kaum musyrik mapa dua. Itu bahasa yang masyhur kita di kalangan orang Bugis, padahal ya menduakan itu bagian dari menyekutukan. Musyrik sebenarnya lebih tepat itu menyekutukan. Menduakan, mentigakan, mengempatkan itu masuk ke, karena memang ada orang tidak cukup menduakan, tapi lebih dari itu. Matapun kadang kata penganruan aku bata-batangi. Kata penganruan aku saloi. Ada penganruannya di tempat keramat sini. Kuburan dia percaya juga. Ya. Jimat-jimatnya percaya tuh. Iro tapina na percaya toh. Gelak-gelanna, ula-ulaunna, batu-batunna, ya, ponceng dan seterusnya. Lepi-lepi doina. Bukan cuma menduakan. Dan dia bawa ke mapa dua. Tapi lebih dari itu. Jadi musyrik itu menyekutukan. Wal musyrikin. Menyekutukan ini pembahasan sangat menarik. Terutama ini selengnya. Kafir maka dikit mabela nih ya kafir. Ini masalah kesyirikan ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala padahal apa dua? Padahal apa dua lurfung Allah Subhanahu wa taala. Musyrik ini taswiyatullah bi ghairillah. Menyamakan Allah dengan selain Allah. Fi khasaisin min khususillah, dari hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu ada 3. Yang sepandritata. Menyamakan Allah dalam hal perbuatan. Biasa ini disebut dengan rububiyah. Ada yang menghidupkan, dia percaya ada yang bisa menghidupkan. Dia percaya ada yang bisa mematikan. Matapui maka ada yang bisa menyembuhkan selain daripada Allah. Ini masuk ini. Tama ikut. Mapaduairu tujuna rububiyana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mapaduai nasabah dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Menyamakan dari segi nama, Allah punya nama khusus dan tidak boleh ada yang memiliki nama itu selain daripada Allah, lalu dia kemudian namakan orang dengan nama tersebut. Misalnya Ar-Rahman. Rahman ini nama khusus bagi Allah. Ya. Bahkan nama ini tidak ada nama yang lain yang disandingkan dengan Allah kecuali nama ini. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Katakan berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Yang dimaksud di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kau kesilota Abdurrahman aja tuh biar Rahman. Panggil Abdurrahman. Ini nama khusus bagi Allah. Tidak boleh. Tidak boleh kemudian ada orang itu dipanggil Ar-Rahman. Ya. Abdurrahman. Yang kan kamu koyo biman man. Ya, itu malai sebut lagi. Kemudian menyekutukan Allah dalam hal ibadah, uluhiyah. Pada padana menyembelih, loke magere. Di bawah pohon, di kuburan, tempat-tempat keramat. Padahal menyembelih ini ibadah. Pergi minta ke kuburan, loko mereloko kubur. Ya. Apalagi kalau yang dia minta itu nomor togel, dia gak akan ada pungannya kok. Sudah meminta kepada selain Allah dari kesyirikan, yang diminta lagi maksiat. Napa maka dasi yaku menre iero nomor eli suka magere. Wah, berkumpul semua di situ. Ya. Ini uluhiyah. Jadi 3. Ya.
Menyekutukan Allah dalam hal kekhususan Allah dalam hal perbuatan disebut rububiyah, dalam hal nama dan sifat-sifat, dan dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah. Sebaliknya kemudian ulama mengatakan berarti tauhid itu untuk mudah memahaminya, dia gagal dalilena. Untuk mudah memahaminya, ini bagian dari mendekatkan pemahaman bahwa tauhid itu mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, mengesahkan Allah dalam hal nama dan sifat-sifat, mengesahkan Allah dalam hal peribadatan, ibadah. Wal musyrikin, orang-orang musyrik. Wal munafiqina, dan orang-orang munafik, an-nifaqal i'tiqadiyah, kemunafikan akidah. Ya. Karena ada nifak amal, ada nifak akidah. Ini nifak akidah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Zahirnya dia muslim, tapi ternyata di dalam hatinya itu tidak ada bahwa dia itu seorang muslim mukmin. Nah, inilah yang dimaksud ayat itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maka dia itu munafiqe fid darki, pada neraka yang paling bawah. Itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Karena dia sembunyikan di dasar hatinya itu kemunafikan, maka balasannya nanti dia disiksa, dilemparkan ke dalam neraka yang paling dalam. Ya, neraka itu, api itu paling di bawah, itulah yang paling panas. Tenero, bukan itu kobarannya yang panas. Mau lama tuh, tapi baranya itu yang paling panas. Biasa kita nonton ada itu video-video bola panas itu dimasukkan kemana. Ya, eksperimen bola. Itu panas itu. Nah, itu nanti kita akan lihat bagaimana panasnya neraka. Balasan kepada orang munafik akidah di situ. Al jazaa'u min jinsil amal, bahwa balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Baik. Jadi ini orang-orang yang akan masuk ke neraka. Waliman sya'a, kata. Dan liman sya'a. Makoto panaritu lauritau napuelo efong Allah ta'ala man sya'allah. Min usatil muwahhidin. Ya. Boleh ritau ta'ala napuelo efong Allah ta'ala pegok dosa. Boleh ritau mapaseweh. Yang ada di antara orang-orang yang mengesahkan Allah ini melakukan maksiat, orang fasik. Ya, ini nanti akan masuk neraka, walaupun tidak kekal di dalam neraka, karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqadri dzunubihim, sekira-kira egana dosana kan kana mapaci. Summa ma'aluhum ilal jannah, naina paripatama surga. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Inilah orang-orang yang akan menempati, inilah orang-orang yang akan menempati neraka. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik akidah, orang-orang bermaksiat dari orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti bagaimana neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha, ya, majepu Allah ta'ala, la yaghfiru, dia nak dampengan, ayyushraka bihi, dosa apa duang, dosa menyekutukan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u, na ya dosa rilain ritu weddingin dampengan laurito na puelo. Dosa syirik Allah tidak ampuni, dosa selain itu Allah bisa ampuni kepada siapa yang dia kehendaki. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang harus menjadi prioritas kita ini adalah masalah kesyirikan untuk kita hindarkan dari diri kita dan keluarga. Masalah yang lain, masalah dosa-dosa yang lain itu berada dalam masyiah. Betuanna yakuna puelu Allah Ta'ala. Perkara bid'ah, perkara dosa-dosa besar,
Perkara dosa-dosa kecil itu berada pada masyiah, kehendak Allah. Bukan kita mengatakan bahwa kita menganggap remeh dosa dan maksiat deh. Tapi ini tentang prioritas, terutama kita ini yang berdakwah. Kemudian petusul sureta, saudara kita, kakak, adik, kemanakan, sepupu, bahkan mungkin orang tua, bahkan mungkin nenek, masih kental dengan kesyirikan, masih bersentuhan dengan kesyirikan. Kamu piro bocok-bocok, kamu piro sangyangi. Seperti yang di awal tadi, masih ada itu baca-baca itu. Masih ada itu mantra-mantra, masih ada itu jima-jima, kamu piro tagatung yang dianggap sebagai pelindung. Masih ada itu lipatan-lipatan uang, masih ada itu sesuatu yang dibungkus dengan kain hitam atau kain merah. Atau masih ada itu tulisan-tulisan bahasa Arab jadi semacam agak ukina, agak betuan kemudian dilipat. Ya. Masih ada itu keyakinan-keyakinan, ya, buah nyameng, jarum dikumpul dan seterusnya. Ketika mau buat rumah, masih ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Nah, ini masalah penting. Kalau kemudian keluarga kita ini tomatuata meninggal di atas kesyirikan, dia nagal perpisahan selama-lamanya, ya, dia seruntuh. Ya, jadi ini pembahasan yang penting tentang masalah akidah, tentang masalah kesyirikan. Masalah yang lain juga penting, tapi masalah tauhid ini lebih penting, sangat penting. Yang ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Keluarga kita, ya, masih ada yang melakukan kesyirikan, oleh itu matuatta. Tapi kan malipamopi, kita masih ketemu. Kita masih berkhidmat, kita masih berbakti, kita masih menolong, kita masih bermuamalah, kita masih bertemu saudara kita yang melakukan kesyirikan, ahli maksiat. Ya kalau maksiat mungkin kesyirikan. Kamu apa baca-baca, kita masih baik. Sementara ada saudara kita yang mungkin hanya beda paham, cedek si salah. Lalu kita tinggal. Kita dudukkan dia seperti sudah orang kafir. Ketemu tidak ada salam, tidak ada sapa. Ini yang coba kita ambil pelajaran. Kenapa keluarga kita ini yang masih melakukan kesyirikan, kita masih ada rasa, ya, kita masih bermuamalah dan seterusnya. Padahal kesyirikan ini yang dikerjakan. Sementara saudara kita yang mungkin beda paham, kita tinggalkan. Ini banyak terjadi di kita ini umat Islam saling meninggalkan. Padahal perpecahan itu keburukan seluruhnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihi. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni. Bahwa syirik itu tempatnya di neraka. Innahu may yusyrik billah, bahwa sesungguhnya nigi gitu mapadua, menyekutukan Allah Subhanahu. Faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Itu yang melakukan kesyirikan. Tapi kesyirikan ini kan dua rupa, ada besar, ada kecil. Tapi syirik kecil jangan bayangkan bahwa dosanya kecil. Syirik kecil dosanya besar. Syirik besar, dosanya besar, tapi mengeluarkan dia dari agama Islam, membuat dia kekal di dalam neraka, lalu kemudian itulah puncak kezaliman. Kesyirikan itu puncak kezaliman. Firman Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Bahwa kesyirikan itu puncak kezaliman. Biasanya puncak dia negara dia sekna. Ya, biasanya puncak dia negara dia sekna. Maksiat yang paling tinggi itu kesyirikan. Kezaliman itu kan matu si wajah itu kezaliman. Magau bawa itu si wajah matu. Kita zalimi saudara kita itu akan dibayar. Kita ejek dia, kita pukul dia,
kita bunuh, misalnya ada yang membunuh saudaranya, kita ambil hartanya, kita makan hartanya, kita zalimi dia, itu nanti baku bayar. Kalian Nabi Muhammad SAW ketika berkumpul dengan sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian itu apa yang bangkrut? Kedai sahabat al-muflisu fina, biasanya orang yang bangkrut itu yang tidak punya uang, digagal orang parana. Kedai Nabi al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat bawa salatnya, puasanya, zakatnya. Nanti mana apalah. Ya'ti qad syatama hadza. Ternyata puji milik itu dia suka ejek orang di dunia. Wa daraba hadza, pukul. Pukul ini, pukul itu. Wa safaka dama hadza, bunuh itu, bunuh. Wa akala mala hadza, makan hartanya ini, makan hartanya itu. Ya. Fahadha yu'ta min hasanati, maka ini dikasih kebaikannya. Datang lagi, saya juga sudah dizalimi, kasih. Saya juga sudah dizalimi, kasih. Sampai habis pahalanya ini, yang tersisa cuma adalah keburukan. Masih ada orang yang saya juga dizalimi dulu di dunia. Ya sudah, sini keburukanmu, ambil. Berkumpul padanya, ya. Hatta faniyat hasanatu, habis semua kebaikannya. Qabla an yuqda alaih, sebelum tuntas semua. Kemudian keburukannya orang yang datang ini dilimpahkan kepada dia. Summa turiha finna. Tidak ada yang tersisa kecuali keburukan, dilemparkan ke neraka. Ini kalau kezaliman di antara manusia. Tapi kalau kezaliman kepada Allah, zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempat itu zalim. Tidak beribadah, harusnya Allah disembah, tidak diduakan, tidak disekutukan, dia menyembah kepada selain Allah. Berarti dia menzalimi. Makanya inna syirka la zulmun azim, bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dia itu lempar jair. Kalau kita melakukan kesyirikan, tidak bisa kita bayar. Mau bayar bagaimana? Allah yang menciptakan. Lempar itu. Bisa balas? Tidak bisa. Allah yang kasih rezeki, bisa balas? Tidak bisa. Allah yang kasih air, hakim pajai, bisa. PDAM saja susah kita bayar bulanan tagihannya. Allah yang kasih udara, bisa kita bayar? Tidak bisa kita bayar. Dia itu lempar. Allah hanya mau disembah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Kita menyembah selain Allah. Ya. Pada misalnya saya ambil cari orang, saya bilang kau bekerja sama saya, gajimu sekian. Saya sudah gaji, ternyata dia kerja di tetangga saya. Allah kasih semua fasilitas, yang dia sembah batu. Batu. Yang dia sembah pohon. Yang dia sembah tempat-tempat tertentu. Yang dia sembah kuburan. Allah mengatakan berdoa kepada saya pasti terima. Berdoa sama kuburan. Allah mengatakan saya yang memberi rezeki, minta rezeki sama batu, sama benda-benda. Allah mengatakan saya yang menjaga, minta penjagaan sama benda-benda pusaka. Kedua yana tapi aku kemeteu ya. Dia merasa aman dengan apa yang dia bawa itu. Batu-batu kah atau cincin-cincin. Atau awo sidupa lapa yang dia yakini. Jadi tidak ada yang bisa bayar itu kezaliman, dia gak akan melimpah. Makanya karena tidak ada, ya tidak ada tempat kembalinya kecuali neraka dan kekal di situ. Itu kalau kesyirikan, empat buah. Tidak ada yang bisa bayar itu. Mau bayar dengan amalan kita belum tentu engkau amalata. Kita mungkin andalkan salat itu mungkin habis sudah dengan nanti membayar kebaikan-kebaikan, membayar dengan kebaikan kepada orang yang kita zalimi. Ya kau kata nasesa. Karena amal ini bukanlah sesuatu barang yang kemudian di stok lalu kemudian bertahan sampai hari kiamat, bukan. Amal itu dicatat dan bisa terhapus. Amal itu dicatat dan bisa gugur. Ya kau diterima toy. Ya. Jadi amal ini dilakukan belum tentu diterima. Diterima si matu belum tentu bertahan. Bertahan matu belum tentu dia sini capu karena kita banyak kezaliman. Oh kita datang kita ke di akhirat nanti hari kiamat bawa puasa, bawa ini banyak. Alhamdulillah amal saya diterima,
amal saya kemudian bertahan, tapi kemudian datang, ya Allah dia zalimi saya di sini. Ambil, habis. Apalagi kalau kesyirikan. Itu neraka. Bahwa yang menempati neraka ini orang kafir, orang musyrik, orang munafik, pendosa. Kita ini pikir-pikir maka ketika kat tamak kowe. Kafir, musyrik, munafik, akidah ini kekal ini. Kemudian ahli maksiat. Wa mawdi'uha tegi monroyo neraka. Di mana tempatnya? Kalau surga tempatnya itu di atas langit ketujuh. Inda sidratil muntaha, di samping sidratul muntaha. Di atasnya itu ada arsyur rahman, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Itu surga di atas. Kalau neraka, wa mawdi'uha fil ardis sabi'ati, pada lapisan tanah yang ketujuh. Karena tanah itu 7 lapis. Ya. Itu ya kalau dia kurangnya sih makada as-samawati wal ard, langit-langit dan bumi. Magina kada langit-langit. Memang karena 7 lapis. Tapi magina kada bumi, dia kada bumi-bumi atau tanah-tanah. Kalau dalam bahasa Arab, kenapa samawat ini bentuknya jama', ardi ini bentuknya mufrad, tunggal? Nah, ternyata bahwa tanah ini dia tidak berunggah. Lalu kemudian bisa diisi oleh makhluk di antara lapisannya. Tapi kecuali dasarnya ini. Itu tempatnya orang-orang, tempatnya neraka. Ya, tempatnya neraka. Kalau langit ada rongganya dia. Langit ini langit sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj, bahwa Nabi pada langit ini bertemu dengan Nabi ini, Rasulullah pada langit ini bertemu dengan ini, ada penghuninya itu. Bahkan langit itu ada pintu-pintunya. Wafutihatis sama. Ya. Fakanat abwaba. Langit itu dibuka, ternyata ada pintu-pintunya langit nanti di hari kiamat. Tempatnya di lapisan tanah yang ketujuh. Kada atau bumi yang ketujuh. Kada nukila, seperti inilah yang dinukil an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Walin nari darakatun. Nayaro neraka engka tingkatan-tingkatanna. Ya kau surga namanya darajat. Ada derajat. Derajat itu ke atas. Oh, tinggi derajatnya. Derajat. Kalau neraka namanya darakat. Ya. Darakat. Ya. Dareke. Ya kuna saugi. Dareke. Onron nama tu. Neraka itu onron nama madareke kok. Darakat. Ba'duha asfalu min ba'din. Sebagiannya itu lebih rendah daripada yang lain. Jadi kalau neraka itu ke bawah. Qala Abdurrahman ibn Aslam, berkata Abdurrahman bin Aslam, darajatul jannati tadhhabu uluwan. Kalau derajatnya surga itu ke atas, ya. Na iya tingkatan na surga iya na tu loreasei. Semakin ke atas itu berarti yang paling tinggi. Ya. Jadi naik ke atas bukan naik ke bawah. Wa darajatun nari tadhhabu sufulan. Na iya tingkatan na neraka iya na tu loreawai. Wa asfalu darakati na iya kami na mariawai. Hiya darul munafikin, iya itu onronna atau munafik. Munafik akidah. Itu tempat yang paling bawah. Darkil asfali minan nar. Kama qala ta'ala, pada Tuhan Allah Ta'ala, innal munafikina, ya majapu atau munafik, fid darkil asfali monroiri onrok kaminam maryawana naraka. Fid darkil asfali minan nar. Ya, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari dimasukkan di tempat tersebut. Walin nari sab'atu abwabin. Nah, ya neraka punai pintu babang, miliki pintu
7 pintu. Kalau surga 8 pintunya. Surga itu 8 pintunya. Sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya habis wudu, siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah setelah wudu, ya, maka kemudian dibukakan baginya 8 pintu surga. Ya, sebagaimana juga hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama tentang almar'atu, perempuan itu, idza sallat khamsaha narekona tatong ini sempajali mutuna wa shamat syahraha na puasangi ramalan wa ta'at bu'laha kemudian mentaati suaminya wa hafizat farjaha kemudian menjaga kemaluan atau kehormatannya dakhalatil jannati min abwabi dakhalatil jannah min ayyi abwabiha as-thamaniya sya'at, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi neraka itu 7 pintunya, surga 8. Kata Allah Ta'ala laha sab'atu abwabin. Ya, na iya neraka punai pitu babang, pintu. Minhum juz'un maksum. Minhum, di antara manusia ini juz'un, sudah dibagi-bagi, maka dia ini neraka di sini dia. Ini neraka di sini, neraka di sini. Sudah ada tempatnya masing-masing. Ya, pura bagi nih. Tidak ada pilihan nanti, maka dia, ya aku maka cek-cek kowe. Tidak ada pilihan. Itu sudah terbagi. Ya. Dan memang di neraka itu ya, lantainya api, dindingnya api, makanannya ya, api, atau dari sisa-sisa daging, darah, nanah, timah, itu makanan neraka itu. Wa narud dunya naya apin nalino, ini untuk memberikan gambaran kita tentang panasnya. Juz'un, ya, sedih bagian min sab'ina juz'an, boleh repitu pulo apinna neraka jahannam. Jadi 70 itu panasnya api neraka, diturunkan ke dunia satu saja, cedimi bawah. Ya kalau kita coba-coba ya. Jadi pikirkan api yang paling panas di dunia ini, itu baru satu bagian. Itu baru satu bagian. Dari 70 panasnya neraka. 70. Kira-kira bagaimana itu? Dan jangan bayangkan maka dah kalau sudah hancur sudah selesai. Tidak. Neraka itu tempat menghancurkan, tapi kalau sudah hancur dikasih kembali lagi. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulitnya itu habis terbakar, baddalnahum juludan ghairaha. Kami akan ganti kulit yang baru, liyadzukul adzab, agar dia rasakan siksaan. Seandainya hancur selesai habis, tidak. Hancur dikembalikan lagi, disiksa terus. Sampai kapan? Sampai tidak ada batasnya. Terus menerus disiksa. Makanya itu KPRE, dia akan menyesali dirinya jadi manusia. Nasasalina. Nalabirangi mencaji tanah. Dalam surah An-Naba itu, akhir surah An-Naba, maka ada ya laitani kuntu turaba. Maka dia KPRE si menengi wedingi dilinur biasa mencaji tanah bawah. Saya jadi tanah saja, menyesal dari jadi manusia. Nasasalina mencaji tahu. Itu KPRE. Dia menyesali dirinya jadi manusia. Saking panasnya siksaan neraka. Ala ma jaa fi hadisi Abi Hurairah, pada toha yang kain arampe polirades Abu Hurairah alladzi akhrajahu Syekhani, yang dikeluarkan yang dari riwayat akange Bukhari siwa Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, polira Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rimang kedana narukum naya api mutu kulino juz'un, saya di bagian min sab'ina juz'an min nari jahannam, dari 70 bagian dari api neraka. Bayangkan, si di bawah. Ya.
Jadi ini sekilas tentang neraka. Ya, sekilas tentang neraka. Sampai jam berapa? Ya. Baik. Alhamdulillah surga dan neraka sudah selesai pembahasannya. Surga sampai halaman 2, kemudian halaman 3, pertengahan halaman 4 pembahasan tentang neraka gambarannya. Ya. Baik, kemudian kita baca. Wal imanu bil jannati wan nari yatahaqqaqu bi salasati umur. Tepe elor surga si bawa neraka selineureng ina sabat telu perkara. Artinya bagaimana supaya iman itu terlaksana? Pepogi berarti tak matepe terhadap surga dan neraka. Ada 3 hal. Yang pertama, al-awwalu al-i'tiqadul jazimu bi annahuma haqqun. Ya, metepe ki nasaba si tunggu-tunggu na tepe maka dia surga si bawa neraka tungengi. Kita harus percaya bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada. Wa annal jannata darul muttaqin, maka dia surga onronna to matepe orang-orang yang itu wan naru darul kafirin, na yaro neraka onronna to kafirin. Ini yang harus kita imani. Ada surga, ada neraka. Surga untuk orang bertakwa, neraka untuk orang kafir. Qala ta'ala, maka dia Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Pertama aku neraka, kullama nadijat juluduhum, setiap kali terbakar kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit-kulit yang lain, yang baru, liyadzuqul adzab, agar dia merasakan azab. Innallaha kana azizan hakima, sungguhnya Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Walladzina amanu, na yaitu matepe wa amilus salihat, dan orang-orang yang melakukan amal saleh, pigau amal dece, sanudkhiluhum jannatin tajri, kami akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha abadan, dia kekal di dalamnya. Dia kekal di dalam surga. Nah, ini bahwa kita itu harus beriman bahwa surga dan neraka itu ada. Dan surga dan neraka, ya. Yang kedua, i'tiqadu wujudihim al-an, meyakini bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Kini makukui sudah ada. Qala ta'ala fil jannah, maka dia mengatakan tujuan surga, uiddat lil muttaqin, pura dipassadia nih. Pura dipassadia uiddat. Ini bentuknya fil madhi, bahasa Arab, yang menunjukkan waktu lampau. Telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala fin nar, maka dia Allah Ta'ala tujuan neraka, uiddat lil kafirin, sudah disiapkan bagi orang-orang kafir. Wa ja'a fis sahihain, terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim, min hadis Imran bin Husain ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh hadisnya Imran bin Husain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dah ittala'tu fil jannati, ya, saya melihat-lihat di surga, cili-cilingi surga, faraitu aksar ahliha al-fuqara, saya lihat kebanyakan penghuninya itu orang miskin. Ya. Wah, ini bahaya nih kalau kita kaya ini. Jadi ternyata potensi masuk surga itu lebih berpotensi orang miskin masuk surga. Karena dia namanya kalau mempertanggungjawabkan. Maka dia pas sekemu, dia gaduiku, puran. Sudah. Kenapa tidak begini? Kenapa naik haji? Tidak ada uang, dia gaduh. Maka dia mau sedekah, dia gaduh. Kenapa tidak ini? Dia gagah. Tapi yang ada, wah, bukan dulu kenapa tidak ini? Politika ya roh. Ya roh dulu pakutan ya roh. Dari mana itu? Dari ini. Ya. Dan pertanyaan itu sudah siksaan. Pertanyaan itu sudah siksaan. Coba kau diinterogasi ki. 24 jam. Itu sudah tersiksa.
Pertanyaan itu sudah siksaan. Jadi itu matu yang kemudian kita cari-cari dan kumpulkan ini itu matu sesu. Berarti itu biasa capung. Ternyata dia cuma mencari rezekinya yang meturunan dari bawah. Karena rezeki itu sesuatu yang Allah telah bagikan, namun dia dah keresok. Ya, beda uang, beda rezeki. Mega udah ita, tapi jadi mi dale tak. Doita 2M kurang gini. Dale ita mungkin cuma 50 juta. 100 juta euro tahun capu kemudian kita mati. Ternyata rezekinya anak tak euro pada bunga. Banyak orang yang ada kaplingannya, ada perumahannya, mega. Tapi ternyata dalenya sedimi bola nonroy. Itu rezeki dia. Jadi euro pada punge yang kita miliki ini, ya, jangankan yang kita pakai dipertanggungjawabkan, yang kita tidak pakai juga dipertanggungjawabkan. Jangankan yang kita belanjakan, yang ada di rekening juga dipertanyakan. Jadi pertanyaan itu sudah siksaan. Kalau diinterogasi nih, oh, siksaan itu. Misalnya kita ke bandara, oh, ditahan di bandara, diinterogasi. Dari mana, apa yang kau bawa, geledah semua apa yang dia bawa ini. Periksa semua. Intersection itu buka ini. Apa yang bunyi itu buka. Ada besi kayaknya ini. Dibuka mana? Sama nanti. Ya. Dan tentu lebih ketat lah di akhir. Makanya waktu dia minta cili-cili surga, ternyata kebanyakan penghuninya itu adalah orang miskin. Makanya itu takdir takdirnya menjadi orang miskin. Boleh jadi itu takdir baik. Boleh jadi itu adalah takdir yang baik. Takdirnya jadi orang kaya. Boleh jadi itu takdir buruk. Boleh jadi itu adalah takdir yang buruk. Makanya perlu kita tahu hakikat. Agaknya hakikatnya atau tungelino. Jangan sampai kemudian kita tertipu. Karena dunia ini adalah apa namanya, al-gurur, mata'ul gurur, kenikmatan yang menipu. Wattalatu fin nari, kemudian saya melihat neraka, cecelengi neraka, faraitu aksar ahliha an-nisa. Ternyata paling banyak penghuninya perempuan. Pada satu waktu Nabi SAW meleleh sumbangan apa namanya untuk dikumpulkan ini. Kalian Nabi tak tasaddaqna pada sedekah kemana kau makun raya. Fa inni ra'aitu kunna aksara ahlin nar, karena saya lihat kalian ini kebanyakan penghuni neraka. Takfurnal ashir, kalian itu suka kufur. Kalian itu suka kufur. Ini harus diingatkan selalu ini. Ukuran Makkah ini Nabi tak. Ini harus diingatkan istri, anak-anak makun reta, kemudian ibu, saudara-saudara perempuan. Kebanyakan dikhawatirkan dari antara yang banyak ini dia. Sedangkan di antara yang sedikit itu, misalnya angka nucede, kita masih khawatirkan. Apalagi kalau banyak. Aksar ahliha an-nisa. Kebanyakan penghuninya itu adalah perempuan. Takfurnal ashir. Ya. Mengkufur itu makun raya. Kita berbuat kebaikan sama dia 10 tahun, 50 tahun, ya kok kalau ada kesalahan satu itu ya nerusin ngarar. Ya. Dan memang seperti itu perempuan itu kemudian juga setiap hari berubah-ubah, itu apa komentar tamshi ala tariqah. Berjalan tidak satu jalan. Hari ini lainnya leto baca. Ya. Biasa tuh memakai dedek, lebih balik. Seperti itu memang yang diberitakan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya kita laki-laki jangan seperti itu. Kalau ada kesalahan, langsung apa namanya? Biasanya laki-laki itu kalau ada kesalahan, dia cuma benci satu kesalahan itu, yang lain tidak. Ya kok perempuan deh, kau kemetona, itulah yang diingat terus. Nah itu sifat yang kemudian melekat pada perempuan. Makanya perempuan ini cara menghadapinya nasa nabita, karena modelnya sudah seperti itu, ya. Makanya nabita makada inayro makunre khuliqna min dila. Diciptakan dari tulang rusuk. Wa a'wajud dila, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu a'laha, yang paling di atas, dari situ lagi dia dicipta. Ya. Idza dhahabta tuqimaha kasartaha. Kalau kamu paksa pasti mupolowi. Kalau kamu paksa perempuan itu pasti kamu akan patahkan. Wa kasruha talaquha, dan mematahkannya itu adalah talak. Kalau kamu paksa perempuan, pada akhirnya kamu akan mentalak dia. Pada akhirnya. Nah inilah yang kalau kita tidak memahami perempuan, maka kita pasti akan jatuh ke situ. Tapi bagaimana? Nasa Nabi Muhammad SAW hiduplah dengan kebengkokan itu. Jadi iero idi urane mapakuhi matetong. Sedangkan perempuan itu bengkok begini. Kalau kita paksa dia luruskan patah. Tapi kemudian kita yang harus seperti apa wedi. Ya kok dia stres gitu. Harus memahami dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka dia minta khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian yang terbaik kepada istrinya, keluarga. Jadi kalau ada pengajian, ada misalnya ikhwah yang rajin pengajian, ternyata sama istrinya kasar. Berarti tidak pengajian sunnah tapi tidak mengamalkan sunnah. Tidak baik sama istrinya. Ya maka deh kalau saya Ustaz tidak baik sama istri, ternyata dia bagaimana ini, bagaimana caranya baik sama istri dia bagaimana. Ya. Jadi untuk mengamalkan itu khairukum li ahlihi ini kidiolo. Baru kemudian bisa. Baik. Kemudian yang ketiga, i'tiqadu dawamihima, meyakini bahwa wabaqaihima, bahwa surga dan neraka itu kekal. Di antara pendapat yang disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini ulama menganggap pendapat ini adalah pendapat yang sangat keliru. Ini siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sering kita dengar. Itu ternyata dalam hal akidah beliau salah. Beliau mengatakan bahwa surga dan bahwa neraka itu tidak kekal. Masalah akidah. Masalah akidah. Bahwa neraka itu tidak kekal. Apakah kita kafirkan Syekhul Islam Taimiyah? Atau kita menganggap bahwa Syekhul Islam ahli bid'ah? Kan tidak deh. Ulama kemudian mengatakan inilah di antara kesalahan Syekhul Islam Taimiyah. Seperti itu saja. Masalah akidah. Apalagi kalau masalah-masalah yang lain. Syekhul Islam Taimiyah. Beliau dalam pendapat dan diikuti oleh muridnya Ibnul Qayyim yang mengatakan bahwa neraka itu tidak kekal, menyelisihi Al-Qur'an. Walaupun itu adalah hasil dari ijtihad, juga melihat dalil-dalil dan memahami, yang kemudian pemahamannya menyelisih yang benar. Wa annahuma la tafnayani, bahwa keduanya itu tidak akan hilang, tidak akan habis, ya. Artinya surga dan neraka terus menerus ada. Wala yafna man fiha, ya, dan tidak akan akan kekal orang-orang yang di dalamnya atau penghuninya, tidak akan hancur, habis.
Qala ta'ala fil jannah, maka dia Allah itu jannah surga khalidina fiha, pada manandungan iralana surga, dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan kemenangan yang besar. Wa qala ta'ala anin nar, maka dia Allah Ta'ala itu jannah neraka, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, fa innalahu nar jahannamah, maka baginya adalah neraka jahanam, khalidina fiha, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Surga dan neraka itu kekal. Menesa. Apakah Syekhul Islam menyelesaikan sarihus al-ayat, jelasnya ayat? Tapi itulah bahwa manusia itu Allah tidak ciptakan baginya kemaksuman kecuali kepada Nabi. Jadi maksum itu terhindar dari kesalahan, itu sudah terkubur bersama Rasulullah. Ya kau sapaki ustaz dega salahnya, tidak ada salahnya, berarti sama kalau kita cari Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari ustaz tidak ada kekeliruannya, tidak mungkin, tidak. Pasti ada salahnya. Manusia pasti ada salah. Jadi kalau setiap ustaz yang ada salahnya kita tinggalkan, tidak ada nanti ustaz itu habis. Karena memang itu sudah ketentuan Allah bahwa kullu bani adam khata', mesti terjerumus dalam kesalahan. Kecuali Nabi tak. Sedangkan Nabi tak pegau kesalahan, cuma langsung ditegur. Langsung ditegur itu adalah bentuk kemaksuman. Ketika datang orang buta kepada Nabi SAW, beliau lebih sibuk mementingkan mendakwai orang-orang yang penting ini dan dianggap penting untuk masuk Islam. Lalu kemudian ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ini tegur, tapi itu bentuk kemaksuman. Kemudian wal maksudu minal ma'siyah huna, yang dimaksud dengan maksiat ini siapa yang durhaka kepada Allah, yang gini kita mendurhaka lur pengalaman Nabi. Yang dimaksud di sini adalah al-kufru, kekafiran. Lita'kidil khuludi finnari bitta'bid, untuk menguatkan kekalnya di dalam neraka dengan bahwa itu kekal di dalamnya. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, qauluhu nayadan Allah Ta'ala abadan dalilun majallu dalil ala anna al-isyanah, bahwasanya ya isyan huna, maksiat di sini ada rakang karena ya huwa syirku, ya itu apa dua syirikan. Warawa Syekhani, diriwayatkan oleh dua imam yaitu Bukhari Muslim, min hadis Abdullah bin Umar, wali riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yudkhilullahu ahlal jannatil jannatah, Allah memasukkan penghuni surga ke dalam surga, wa ahlan narin nara, dan memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka. Tsumma yaqumu muadzdzinun bainahum, kemudian ada yang berdiri menyampaikan, fayaqulu ya ahlal jannah la maut, wahai penghuni surga tidak ada lagi kematian. Bahkan dalam riwayat lain, kematian itu kemudian dibuat seperti berwujud lalu kemudian disembelih, lalu dikatakan tidak ada lagi kematian. Ya. Ternyata kematian itu nikmat ya. Kalau orang sudah tersiksa, mati, berhenti tersiksa. Kalau di neraka, tidak ada orang mengharap mati, tidak ada mati. Saking siksanya itu. Sampai dia berharap mati. Wa ya ahlan nari la mauta, wahai penghuni neraka tidak ada kematian. Kullun khalidun fiha, semuanya kekal, fima huwa fihi, semuanya masing-masing kekal di tempatnya. Penghuni surga kekal di surga, penghuni neraka kekal di dalam neraka. Alhamdulillah selesai pembahasan, dan kita perhatikan dari awal ini selalu cedek bawang ada keterangan kesi dalil Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an hadis. Alhamdulillah, mudah-mudahan engkai wedi mencaji si peringarangan lori di mana. Kita semua berharap dapat tamat di Allah Ta'ala dan surga pamasina, kemudian kita dijauhkan, dihindarkan dari api neraka. Pada si peringarangan kita saling mengingatkan, bukan saling kemudian membenci. Padahal kita masuk surga, kita semua mau masuk surga. Adapun dunia ini sesuatu yang akan kita tinggalkan. Baik makoni kapan, ya mudah-mudahan berikan pelajaran kepada saya pribadi dan kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu